Oh, gue pingin lihat berita ekonomi gue kemana ya? Oh, gue kasih NBC. Oh, gue pingin lihat thought provoking konten soal politik, misalkan ke total politik. Gue selalu percaya perusahaan yang sehat atau baik gitu ya, itu pasti foundernya atau CEO-nya yang menjalankan itu punya niat baik juga. Karena gue yakin banget kalau misalkan seorang pengusaha itu bisa menyelesaikan sebuah masalah, itu pasti insya Allah akan cuan juga. Gitu. Karena kan ya lo menyelesaikan. Gue selalu merasa media yang punya value atau punya ada pembedanya itu pasti yang akan bisa unggul gitu. Karena kalau kita jadi yang sama, ya nggak bakal dilirik juga. Langsung marwah gue di Transmedia naik ini. Apa lo? Alvito? Bisa panggil nama gue besok. Alvito. Ini udah on ya kita ya. udah mulai. Besok gara-gara podcast ini bisa panggil nama gue Babang Vito kan. Iya. Gimana? Coba. Vito. Iya. Ke Mbak Titin berani ya lo kayak gitu? Atau Mbak Desi? Madam gak berani. Madam Desi. Kenapa lo bisa seberani dan kurang ajar itu? Gue gak berani gue sama Bang Vito gitu-gitu. Ya, gak berani lu ya. Kenapa lo bisa seberani? Gara-gara apa? podcast ini. Apa yang bikin podcast ini spesial? Marwah kita naik, Bos. Marwah lu. Iya. Gue ordal tetap gue punya. Oh iya betul. Struktural agak. Tapi lu gak berani disebut nama kan sama Bang Vito kan? Gak berani lah. Gue udah pernah dipanggil sahabat sama Bang Vito. Iya. Apalagi ini. Naik. Siapa Dit? Kita Dit hari ini. Iya. The one and only, the irreplaceable. Iya. Gue aja nyebut namanya geter gue. Lu aja lah. Putri Tanjung. Yeay. Lu jangan laga lah lu. Gue merasa di prank deh. Kenapa? Karena kita gak ada janjian interview, gak ada janjian ngobrol-ngobrol, tiba-tiba. Justru kalau kejadian gak kejadian-kejadian Iya. pasti. Dan lu tahu nggak? Ini perasaan yang dialami hampir semua narasumber lu. Merasa di prank. Iya. Ya waktu tapi isinya kan prank semua. Iya kan? Ngerti? Hai teman-teman Total Politik. Iya. Punya usaha temen gue. Entrepreneur ya kan. Luar biasa loh, gue bangga loh sama lo. Kasih ya, bos. Janganlah gue jadi gini. Jadi kenapa muka lu merah? Gue jarang dipuji dia. Lu nangis jadi gue. Kenapa muka lu yang merah, Dit? Nanti. Katanya lu ordal. Iya makanya. Iya. Ordal itu kan siap, Mbak. Siap, Bu. Wah, gitu kan. Gak pernah gue dipuji gini kan. Gak pernah gue disiap-siap. Ngerti? Sehat. Sehat alhamdulillah. Ini Jadi kita mau ngomongin apa nih? industri media. Iya, langsung agak berat ya kan. Oke. Kan kita mencari hidup dari industri media. Jujur gue gak tahu. Gue agak Oke, kaget. industri media, Iya, kenapa nih? gimana lu melihat peluangnya di tahun politik ini tuh? Wow. Iya kan? Oh, udah lu kaitin aja langsung kan. Ya, industri media. Mungkin gue gak akan ngomong Itu tuh, soal mikrofon ini mikrofon. Oh lupa, karena kalau mikrofon yang gue, yang podcast gue bisa Iya, lu tahu. Ini juga kan? bisa nih. Industri media, kita ngomongin industri media ya. Industri media menurut gue lagi sangat exciting banget sih. Peluangnya lagi banyak banget, walaupun sekarang sebenarnya persaingannya semakin banyak. Kenapa? Karena semua orang bisa jadi media. Ya dong, kayak misalkan kalian berdua Total Politik kan ini media. Orang yang punya social media aja, punya Instagram, punya TikTok tuh mereka punya medianya sendiri. Jadi persaingannya semakin kuat. Jadi gimana caranya kita sebagai pengusaha-pengusaha di bidang media ini bisa terus berinovasi dan bisa cari sebenarnya beyond medianya nih apa sih? ini Beyond media. Beyond media. Ya, Jadi kayak kan Itu lu sering agak sering ngomong tuh. betul Beyond kan media kalau misalkan media bisnis generalnya kan adalah oh ya itu ads ya kan. Betul. Dari viewers, dari sponsorship. Emang nggak sekonservatif itu lagi ya bisnis media hari Menurut gue kalau misalkan kita mau berkembang dan kita mau melihat opportunity sebenarnya media tuh bisa dimacam-macamin banget, bisa jadi beyond medianya gitu. Kenapa? Karena kan media again tuh nge-gather people ya. Itu kan pintu masuk orang banyak kan, Yeah. dapat informasi, dapat entertainment dan segala macam. Nah, kalau kita udah ada komunitasnya nih, udah ada orangnya, udah ada viewersnya, kita mau ngasih mereka apa lagi?
Oh, services lain. lain gitu. Contoh ya, Ya, gue misalnya. contoh kali ya, gue contoh. Ngobrol sore maunya ini gimana? Janganlah, contoh salah satu. Janganlah, dia aja humble bos. Kalau Kita kalau aja- lu jadi dia pasti ngobrol soal maunya. Lu tahu kan maksudnya gitu. Kalau gua jadi doi udah ngajarin semua orang gua. Sini lo gua ajarin. salah satu portfolio di Jelas. grup kita di Trans Digital Lifestyle Group tuh ada namanya Female Daily. Female Daily kan memang media. Kita ada platformnya, ada Instagramnya, ada YouTube-nya gitu. Cuma sebenarnya yang bikin kita amazing banget itu adalah karena kita punya komunitas dan loyal usersnya. Nah akhirnya kita bikin Beyond Media-nya nih. Kita bukan cuma ngasih konten doang, tapi kita bikin event. Kita bikin Jakarta X Beauty. Itu the biggest beauty event di Asia. Padahal media yang bikin. Padahal itu media yang bikin gitu. Iya. Tapi karena kita punya komunitas yang kuat, kita punya community yang kuat, jadi akhirnya kita membuat servicesnya lebih banyak gitu. Jadi bukan cuma konten doang, tapi kita ada eventnya, kita bikin retail, kita Retail itu bikin apa retail lagi? tuh kita gimana? bikin retail, kita bikin shop, namanya Beauty Studio. Oh. Gitu. Karena kita sudah sangat kuat di industri makeup karena media kita gitu ya. Jadi karena selama ini jadi referensi betul. kayak gitu. Jadi peluangnya apa ya? Oh yaudah peluangnya kita bikin toko aja gitu. Kita bikin toko yang very experience centric, yang dimana karena mereka udah komunitasnya udah punya data dan segala macam di media kita. Jadi mereka bisa shop dengan experience yang lebih gampang dan lebih berbeda Iya, gitu. ini kita tau nggak? Sebenarnya kita wawancara lu tuh mau belajar sebenarnya. Ini Total cara politik mau diapain? Iya. Nah menurut lu total politik ini masih punya masa depan nggak sih? Gue udah selalu bilang sama Budi. Coba ngomongin total politik aja lu Gua jadi udah konsultan tahu, kita lah. Gue udah. Lu tau gak, kita tuh menyerap ilmu loh. Kita ini mau nanya masa depan kita ke beliau ini sebenarnya, bukan mau ngontenin juga. Kalian bisnis oke kan? Oh iya, Lumayan lah. ya at least gue sama Ari udah nggak nombok lah. Nah, Selama betul. abang-abang ini masih komit kan. tadi kan setengah gaji yang Anda kasih ke saya kan Untuk ini ya. untuk ini membangun ya kan ya. Iya, sebenarnya media industry itu very exciting tapi challenging at the same time sih, karena kompetisinya semakin banyak. Jadi sekarang udah banyak juga media-media yang bermunculan yang sangat targeted banget gitu. Jadi menurut gue total politik ini bagus gitu, karena total politik kan emang lo fokus ngomonginnya soal politik. Cuma ini aja nih podcast ini agak nyebrang nih kan, nggak ngomongin soal politik ya kan nih. Enggak ya, ini ngomongin total politik, nanti judulnya ngomongin total politik bersama Putri Tanjung. Oh, Iya, betul. iya. Judulnya Karena total itu. politik ini Iya, ya. ngomongin ini. Iya, Iya, ini bisnisnya. kan bisnis politik, ini bisnis Benar. politik ya. Jadi Iya. gue mau ngajak orang ngasih tah bahwa kita di sini nggak ngonten, kita ngejalanin bisnis gitu loh. Iya benar. Itu yang orang nggak sadar, lu Iya. bully-bully gue tiap hari, lu nggak tahu lu. Iya. Gue mikirin gaji pegawai, Waduh. gaji Budi, Instagram kita dihack. dilapor polisi. Ngobrol sore semaunya belum pernah kan jadi saksi Jangan di sampai dong. Mabes Polri belum pernah. Jangan, Bang. Sampai Jangan. dong. Jangan. Gitu-gitu. Kita iya. udah 2 kali. Tapi menurut lu makin kesini kan orang makin gampang bikin media kan? Ya, apa betul. added value-nya itu Iya, pertanyaan. betul. Added Betul. value sebagai seorang pelaku media itu hari ini apa? Misalnya lu sebagai investor di bidang media nih, ya. Apa added value orang yang mau lu invest gitu di dalam Iya. bisnis media gitu. Setuju. Biar lo bisa jadi orang tersebut. Ya, amin. Lu terlalu lu tuh terlalu mudah terbaca atau enggak lo? Wah, ini bahasa Sumatera. Iya. Kalau Jawa ini kan Belok dulu kan. Ya, Oke. mau ke Pamulang dia ke Bekasi dulu. Iya. Sebenarnya ada dua sisi sih ya. Ini gue akan ngomongin dari gue sebagai investor dulu, sama nanti adalah gue sebagai pelaku Nah, industri bentar, ya, gitu. Kalau gue sebagai investor, sebagai angel investor, pasti yang gue lihat pertama kali gue mau invest di sesuatu adalah orangnya yang ngejalanin, Oke. which adalah founders and CEO-nya. Kenapa? Karena seorang kalau gue nih ya angel investor, gue nggak mau invest di perusahaan yang gue nggak pede sama CEO-nya atau foundernya. Jadi gue misalkan gue nggak mau invest di perusahaan yang value foundersnya sama CEO-nya nggak sejalan sama gue. Gue nggak mau invest
yang gue tahu CEO-nya sama foundersnya nggak bisa dipercaya atau bohong atau sering bohong atau credibility-nya nggak bagus. Pantesan lu belum invest di sini ya. Iya ya. Gitu. Jadi pasti gue ngeliat founder CEO-nya sih, gue harus tahu. Gue harus tahu nih tujuan. Itu kita merasa tertuduh loh. Gue harus tahu nih tujuan bisnisnya mau kemana, ya dong. Visi misinya apa, bisnis plan-nya apa gitu. Goal besarnya apa, legacy apa yang kalian pingin pingin bikin gitu kan. Tapi itu bisa lu lihat dari foundersnya. Oh iya dong, karena kan itu yang pasti bukan decknya, bukan size-nya, terus bukan buat apa peralatannya. bikin deck ini orang kan decknya udah 12 gitu, 12. Tapi kan kalau misalkan yang bikin deck, kalau misalkan bukan foundernya atau CEO, bukan value atau kayak visi misi founder sama CEO kan kelihatan. Lu ada pengalaman nggak? Kasih tahu dong gimana cara ngelihatnya. Ngelihatnya gimana? Maksudnya ini ada sesuatu karena yang kalian adalah orang-orang yang bikin deck, bukan kalian ya. Yang bikin orang lain. Jadi gimana Abraham Molembot tangan nih kaku gimana langsung kan Iya. kalau bikin deck nih tangan langsung kaku nih. Itu tugasnya Abraham Molembot. Intinya gini sih, intinya adalah yang paling penting adalah kalian tuh embody the company. Jadi maksudnya kalian punya value yang jelas, punya legacy yang jelas, visi misinya jelas gitu. Kalian ada bisnis plan gak nih setelah politik? Ya oke, kita ke next question ya. Yang gitu-gitu loh maksud gue. Kalau nanti. plan sih banyak. Jadi, yang pertama tuh adalah founder CEO-nya, gue harus tahu gitu ya. Terus yang kedua yang gue Tuh, masih di situ founder CEO. Mengukurnya itu lebih pakai otak, rasio, data, atau lu pakai perasaan, Intuisi, emosional, intuisi. Ini mungkin agak Ini kan gue juga Atau tanya dukun gitu. Oke, ini beda-beda orang-orang. Jadi gue punya banyak atau banget. Instagram checking gitu. Gue punya banyak banget teman-teman gue yang angel investor yang pure emang pakai data, pure emang pakai logika gitu ya. Tapi kalau gue itu sangat intuisi. Apalagi kalau udah ngomongin soal founder and CEO. Karena gue harus bener-bener emang serak banget nih sama founder dan CEO-nya. Gue bener-bener percaya sama visi misinya dia, baru gue mau invest di dia. Karena kalau misalkan gue invest kan gue bukan invest di uang doang dong. Tapi gue invest di waktu gue, energi gue, invest di brand gue juga gitu. Jadi gue harus sangat memikirkan itu banget. Jadi menurut gue penting banget untuk gue tahu nih bahwa si CEO-nya atau foundersnya ini reliable dan bisa dipercaya dan punya visi misi yang jelas gitu. Jadi apa tadi? Jadi apa investor apa istilahnya tadi? Angel investor. Yes you are. Ini ya pertama kita berdua udah yakin. Lu kenapa lu yang panik? Tunggu. Gini. Kita berdua tuh percaya dan yakin dan sadar bahwa kita bahasa Inggrisnya jelek. Iya. Mujilah dengan bahasa Indonesia aja, Bos. Belum tentu sama itu maksudnya. Justru kalau kita salah itu jadi lucu. Kalau kita benar lebih lucu lagi. Iya benar. Kalau terlalu perfect ya jadi jadi Putri Tanjung. Oke, apa kita move on? Iya, enggak. Ini masih soalnya intuisi. Nah, intuisi. apa Tapi orang pakai data tuh juga nggak salah kan, Ti? Nggak salah, nggak kan salah. kayak teman kita Larry gitu kan bikin decknya jago tuh ya kan. Lo nggak, tapi kan ini kan sebagai angel investors, ya gue harus gue ada intuisinya gitu loh, karena ya kalau sama founder sama CEO itu kan cara mereka menyampaikan visi misi apa segala macam kan juga harus resonate ya sama gue gitu. Nah, intuisi ini kan basisnya experience ya. Betul. Ya pasti intuisi itu dikuatkan dengan macam-macam ya, dikuatkan dengan data tadi, dikuatkan dengan segala macam. Cuma again, kalau datanya bagus, numbersnya bagus, semuanya bagus, tapi intuisi atau vibe founder dan CEO-nya gue nggak serak atau gue nggak bisa nih gitu, dan punya value karakter atau emotional intelligence yang kurang, itu gue agak sulit gitu. Karena gue merasa kesuksesan sebuah perusahaan itu purely itu salah satunya adalah di leadernya. Karena leadernya tuh yang bisa menggerakkan semuanya dan membuat working culture atau timnya juga jadi keren. Lu sampai pada kesimpulan ini itu kan formula Putri ya. Itu kan pasti ada perjalanan nih. Atau ada yang lu lihat, ada yang lu playbook lu ini gitu. Dari mana sampai lu punya kesimpulan yang agak spesifik Putri formula tadi? Gue tuh alhamdulillah karena gue punya privilege untuk bisa ketemu banyak orang ya, berinteraksi sama banyak orang, jadi gue tuh bisa lebih mengenal banyak karakter. Dan karena bapak gue adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa dari nol ya kalau bapak ya, sampai sekarang gitu, bapak lumayan memberikan gue tips and tricks untuk bisa memperkuat intuisi gue.
Mantap juga gitu. mentor Anda Jadi dan tau nggak pentingnya intuisi itu terbangun dari mana? Dari kegagalan yang lo rasakan terus menerus kan. Jadi kan kalau misalkan lu gagal, experience lu semakin banyak nih, lu semakin dewasa kan, kegagalan tuh semakin sering terjadi ya, hari-hari lah gitu. Nah di situ tuh lu jadi intuisi lu semakin kuat untuk tidak membuat kesalahan-kesalahan atau membaca orang yang salah gitu. Gagal tuh juga ini ya, sekolahan juga berarti. Oh betul lah. Gagal tuh menurut gue adalah sekolah yang paling berharga banget. Lu pernah gagal? Itu pertanyaan sederhana apa SOP banget dari semua talk show yang ada dia ya. Hari-hari lah. Hari-hari. Kalau talk show sama dia tuh keberhasilan apa Pak Putri? Iya kan? Hari-hari ya. Hari-hari. Maksudnya itu kayak ya lu juga tau lah gitu ya. Maksudnya kayak kemarin aja gue baru nangis juga di kantor gara-gara kayak apa namanya banyak hal yang tidak sesuai plan gitu. Ya banyak lah kayak hal-hal mulai kecil kayak misalkan event yang nggak berjalan dengan lancar atau event yang tidak sesuai ekspektasi atau baru ditolak sponsor atau baru apa. Maksudnya masih banyak banget lah hari-hari tuh yang jadi lu nggak perfect amat juga kan? Oh nggak ada. Gue tuh jauh dari kata sempurna. Jadi founder ini paling penting. Value apa yang biasanya membuat intuisi lu lebih connect gitu ketimbang yang nggak connect, yang di mana maksudnya? Yang sama value yang kayak begini gue lebih connect daripada value yang kayak gitu. Gue ngerti. Gitu. Lu nggak ngerti kan? Ngerti. Masih poin 1 ya founder. Iya masih founder, kita ulik sini dulu. Karena itu cuma itu keunggulan kalian. Yang bisa dijual masuk ke bisnis plan nomor 3, 4 itu agak abstrak ya. Nanti Abram aja ya. Gini, gue selalu percaya perusahaan yang sehat atau baik gitu ya, itu pasti foundernya atau CEO-nya yang menjalankan itu punya niat baik juga. Jadi gue selalu melihat bahwa gue suka banget bisnis yang nggak cuma mikirin diri sendiri. Jadi nggak cuma mikirin kalian, nggak cuma mikirin diri kalian sendiri gitu ya, tapi memikirkan banyak orang gitu. Jadi gue selalu melihat value itu ya harus ada impact lah, harus ada impact yang positif untuk siapapun itu, mau itu komunitas, mau itu lingkungan. Kalau misalkan lebih besar lagi ya berdampak untuk bangsa negara, itu lebih baik lagi gitu. Jadi intinya sebenarnya kontribusi dan impact positif dari sebuah bisnis, dan itu dijadikan value seorang foundernya, itu tuh menurut aku sangat luar biasa sih gitu. Dan itu bisa macam-macam lah. Bisa misalkan value-nya gue pingin menyelesaikan permasalahan A gitu, karena gue merasa di Indonesia tuh permasalahan A ini udah terlalu banyak, jadi gue pingin ada solusinya gitu. Nah itu menurut gue value yang sangat appealing, karena dia pingin menyelesaikan sebuah masalah. Berarti profitability bisnis tuh nomor sekian? Enggak, itu penting. Jadi value itu tadi kan poin satunya adalah harus ada dampak positifnya. Karena gue yakin banget kalau misalkan seorang pengusaha itu bisa menyelesaikan sebuah masalah, itu pasti insya Allah akan cuan juga. Gitu. Karena kan ya lo menyelesaikan sebuah masalah, lo melihat ada gap in the market nih yang lo bisa feel gitu kan. Nah tapi lo harus ingat sebagai pengusaha kita harus bisa pragmatis tapi juga idealis. Jadi itu tuh harus imbang gitu. Maksudnya gimana? Ya again, ya sebagai pengusaha lo harus cuan, harus profitable. Kalau nggak gimana? Gimana cara lo bisa berkembang? Gimana cara lo bisa memberikan dampak untuk banyak orang? Dan gimana caranya lo juga bisa again bertumbuh, tim lo semakin banyak dan segala macam. Kalau lo nggak ada cash flow yang sehat. Nah coba kita lihat, minta tolong kita analisis kasus-kasus nih. Kita lihat Detikcom misalnya. Ini sisi idealisnya gimana, sisi pragmatisnya gimana? Mungkin Sexo gimana? Sexo boleh, Sexo dulu ya. Nanti Detikcom Anda Pak Torik habis ini. Enggak, keenakan Bang Vito. Langsung dapat arahan kan. Anda enak sekali Bang Vito. Itu kurang ajar kamu. Oke. Sexo coba ya Sexo Media ya gitu ya. Idealismenya apa? Wah, duitnya gimana? Cashco-nya gimana? Oke, jadi gini. Sexo Media itu adalah awalnya kita mulai Sexo Media itu memang media khusus untuk Gen Z and Millennials. Value-nya tuh very simple. Dan ini Mas Budi tahu lah. Value-nya adalah untuk bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak muda Indonesia, tapi juga ada entertainment-nya juga gitu. Jadi nggak bosen gitu. Terus yang kedua adalah kita pingin setiap apapun yang kita buat tuh ada impact-nya untuk masyarakat.
Makanya kita tuh kalau misalkan di CXO Media tuh ada 3 pilar. Ada interest, ada inspire, ada satu lagi insight. Jadi kita memberikan insight, kita memberikan inspirasi, tapi kita juga mendorong teman-teman untuk tahu sebenarnya interest mereka tuh ke arah mana. Itu value kita banget tuh. Dan value kita tuh gimana pun caranya kita harus bikin kualitas konten yang berkualitas yang bisa pinginnya sih ya bisa menaikkan standar kualitas media lah di Indonesia gitu. Dan semua apapun yang kita lakukan tuh pasti harus ada kayak sisi impactnya, mau itu soal women empowerment, mau itu soal small medium enterprise, mau itu soal equality gitu. Jadi pasti ada angle itunya. Nah itu adalah kemauan kita. Nah jadi apa tuh value itu yang kita terapkan? Contohnya di hari-hari kita cuma partner sama brand yang punya value yang sama kita. Jadi kita ada pilihan mungkin kita satu-satunya media yang nggak mau berkolaborasi sama brand yang nggak punya same value as us. Apa gitu. misalnya? Ya nggak boleh dong. Masa kita nggak nyebut nama industri apa? Misalkan ada satu brand yang tidak mensupport women empowerment, atau satu brand yang tidak mensupport equality, atau atau ada satu brand yang tidak mengempower apapun value-value yang kita percaya, ya kita mohon maaf kita tidak bisa bekerja sama. Apakah itu hurt our business at the first place? Yes. Iya dong. Ada pasti dampaknya? berdarah-darah dong kita awalnya, karena kan jadinya nggak seluas itu kan. Gitu. Lu yang mempersulit quote unquote, lu yang mempersulit. Cuma karena kita sangat peduli sama value kita, dan menurut kita tuh kita juga ada tanggung jawab kan ke viewers kita gitu dengan semua value kita. Jadi kita stay through our value, terus lama-lama akhirnya bisa juga. Ada aja yang datang ya yang percaya dengan value itu. Tapi ternyata punya value itu justru menjadi added value untuk kita. Jadinya bukan mempersempit. Ternyata bukan malah bersempit, malah ternyata tuh jadi value kita karena udah terlalu banyak media di luar sana. Jadinya punya value tuh menjadi added point. Jadi menjadi kayak value added gitu kan. Jadi competitive advantage gitu. Karena kita akhirnya jadi bersinar daripada yang lain gitu. Meskipun misalkan viewers kita nggak sebanyak kompetitor kita, cuma engagement kita jauh lebih tinggi, loyal users kita jauh lebih tinggi. Nah, tapi gimana caranya kita biar tetap itu value satu, itu kan contoh idealisme. Tapi pragmatisnya gimana? Pragmatis tetap lah. Kita mau tetap good quality content, tapi ya marginnya harus margin yang baik, maksudnya costnya. Gitu. Jadi kita very cost effective, kita very efficient. Terus yang kedua, kita juga harus tahu nih pembagian timnya gimana supaya efektif. Terus kita juga harus cari partner dan business model yang menguntungkan juga buat kita gitu. Jadi kita bisa terus berkembang. Jadi ya again harus dipikirin dua-duanya, harus seimbang gitu, harus idealis tapi juga harus pragmatis, harus ada business mindednya. Idealisme itu artinya nggak menghalangi ya, malah dia menjadi enabler ya di dalam era kompetisi media. Betul, ini. Gue selalu merasa media yang punya value atau punya ada pembedanya itu pasti yang akan bisa unggul gitu. Karena kalau kita jadi yang sama, ya nggak bakal dilirik juga karena udah terlalu padat nih industrinya gitu. Jadi generalis itu nggak ini ya. Gimana menurut lo? Generalis, spesifik, idealis, cuan. Menurut gue ya, kotak-kotak yang ada nih sekarang. Menurut gue pribadi kalau kita mau mainnya di media, eranya sekarang adalah harus spesifik konten, harus ke spesifik market. Karena itu emang yang lagi rising banget. Dan itu kan data-data udah show juga ya di US di mana segala macam tuh udah media sekarang udah spesifik gitu. Kenapa? Ya karena sekarang user udah terlalu banyak banget pilihannya. Jadi dia nggak mau pusing. Oke, kalau misalkan gue mau tahu soal makeup, ya udah gue ke media apa? Gue ke media female daddy. Oh, gue mau nonton soal anak-anak muda lagi trennya apa sih sekarang dan segala macam. Oh, gue ke CXO. Oh, gue pingin lihat berita terkini dan segala macam, gue ke Detik. Oh, gue pingin lihat berita ekonomi, gue kemana ya? Oh, gue ke CNBC. Oh, gue pingin lihat thought provoking konten soal politik, misalkan ke Total Politik. Atau gue mau lihat harus ya ada mantap banget. Itu nanti dipotong ya. Iya, mantap banget yang bagian itu ya. Istilah ini buat jualan kami. Gue juga baru dengar nih. Iya. Bang Vito denger itu.
Jadi Jangan macam-macam Anda. maksud gue kayaknya sekarang media-media yang punya spesifik konten, target audiensnya jelas. Itu menurut gue penting banget dan Jadi, punya value. Tapi ini yang paling penting yang gue Iya. pelajari ya. Dan gue sekarang masih banget pelajarin banget Iya, sampai apa sekarang tuh? gitu ya. Adalah penting banget untuk kita selalu revisit dan mengembangkan bisnis model kita. Jadi bisnis model tuh ternyata tuh nggak bisa sama terus. Nggak bisa Meskipun pakem for- gitu, Nggak bisa pakem Nah, ternyata. meskipun formulanya misalnya nih kita Karena percaya ini industri- revenue stream kita nih paten nih, yang contoh ini nih. ya, kita waktu itu waktu CXO Media mulai, itu kan kita punya namanya ada NSS, TTS Iya. segala macamnya. Alhamdulillah NSS waktu itu yang sangat stabil, Iya. ya sangat stabil nih. Kita dari sebelum tayang itu kita udah ada sponsor. Iya, yang BNI waktu itu. Betul, karena kenapa? Karena itu emang jiwa-jiwa gue kan. Iya, karena- jiwa-jiwa kita semua iya, nih dari- udah satu tim, udah pokoknya kita nggak bisa mulai kalau kita nggak ada uang. Iya. Kita nggak mau boncos Iya. gitu. Iya. Jadi kita harus menjual ide yang waktu itu belum ada sebenarnya. Iya, dan itu valuasi lu juga ada di Nah, situ. Itulah salahnya gua sama Budi nih. Iya. Mau nggak ada uang Nah. kita jalan terus. tapi nggak apa-apa lah itu. Gua nggak ada, beda. ya gua mari gini Riti, gua nggak ada uang, lu sama. Kita kayak Tapi tetap jalan. Nekat. Nggak, Nekat, contoh NSS nekat. dulu ya. Oke, Iya, bisnis NSS. model waktu itu NSS adalah yaudah kita podcast di YouTube ya. Nih contoh simpel aja. Iya. Waktu itu kita satu episode tuh 40 menit sampai 1 jam. Viewersnya awal-awal bagus tuh. 1 juta, 2 juta, trending di YouTube segala macam. Gua masih ingat tuh edisi Najwa Shihab Nah, Jauh pertama ya. Shihab, Rizky Febian, Iya, nah kita iya, pokoknya iya. Laura juga ada kan bagus. di situ. Ada. Bagus juga. Terus lama-lama turun. Lama-lama cuma jadi 1.000, tiba-tiba ada yang 80.000 doang, tiba-tiba ada yang 50.000 doang gitu. Nah kenapa nih? Oh berarti kita harus agak ganti nih formulanya gitu. Dan ternyata formulanya itu juga harus diganti bukan cuma dari segi kontennya, tapi dari segi jualannya. Oh. Nah akhirnya sekarang gimana kita jualannya? Oke contoh, akhirnya sekarang kita potong-potong episodenya. Iya. Jadi brand bisa dapat lebih banyak episode. Oh. Iya dong, karena Situ dong, Iya, iya, salah. jangan sini dong. Iya. Mantap juga lu buat gitu loh. engagementnya jadi Iya. lebih banyak. Ya Iya. kan, karena dipotong-potong. Oh ternyata kita harus paketin sama TikTok. Ternyata kita nggak bisa doang misalnya di YouTube doang. Jadi kita paketin sama social media kita yang lain, biar nggak turun oke. secara eyeballs gitu misalkan ya. Iya. Sama ternyata orang kayak bosen. Kalau misalkan gue di studio aja, Oh itu. akhirnya gue kita mengembangkan On IP stage. baru namanya NSS Live on Stage. Oke. Kita ke kampus-kampus, kita ke mall-mall, kita ke teater, kemana yang Duit masuk. duit masuk orang yang kita nggak pernah jalanin NSS Live on Stage kalau nggak ada sponsor. Ya, terakhir gua Oh, nonton jadi yang nggak ini nih, gila-gila amat yang- gitu ya. Yang ini yang gua tonton tuh. Nicholas Saputra. Bukan yang sama kejaksaan ya. Hah? Bukan pegadaian. Lu menakutkan ya. Oh, soalnya kan ini bos. Dapat di Lambang agak sama. Enggak, kalau sama Pegadaian itu udah bisnis modelnya baru juga. Jadi kita sekarang Iya, baru kan sekarang itu kita ada kan? 3 bisnis model. Iya. Iya. Jadi yang pertama adalah NSS di studio. Ya kan, NSS Live on Stage Iya. yang orang bisa nonton bayar. Ya. Itu juga ada brand, Iya. ada brand. Dan tamu-tamunya oke-oke. Iya, yang ketiga adalah NSS yang kita pergi ke tempat. Jadi kayak contoh on-lock ke gitu ya? on location Iya. gitu. Jadi itu 3 business model biar apa? Biar Iwan ada. Fals terakhir lo ya. Betul. Itu tuh on lock tuh. On location. Om Iwan undang sini dong. Boleh, boleh. Susah kan. Gitu. Jadi intinya Ada backing-an. adalah ada 2 hal tadi yang penting juga. Dan itu yang selalu gue belajar ya. Ternyata itu tuh nggak bisa saklek gitu. Iya. Jadi selain konten atau ide kreatif yang Iya, harus kita betul. terus evaluasi dan kita kita bikin perbarui terus. Tapi bisnis modelnya Iya. juga cara jualannya, cara ngebundlingnya, cara kolaborasinya, dan semua itu Lu- harus. Setuju nggak sih hari ini semuanya nggak harus kita memulai sesuatu tuh nggak boleh dari yang ideal. Maksudnya? Iya jalanin. Ya semuanya pasti akan berubah. Lu Iya. akan otak-atik kayak tadi ternyata ada 3. Bahasanya Nike just do it, bahasanya Tokopedia jalanin. Iya, kalau dulu. Budi kan suka ideal, dia set dulu segala macam. Gini. Iya kan? Lo nggak apa-apa untuk ideal sebenarnya, karena ideal tuh sama dengan konsisten. Oh, Ya kan? keren. Lu. Ya kan, dengerin dulu tapi nih, belum nih, sabar. Jangan bangga dulu ente. Ideal tuh dalam arti kan sebenarnya konsisten kan, rigid gitu kan, Iya, ngomongnya iya, gini, iya, gini, iya, gini, iya. gini.
Nah itu ada bagusnya juga sebenarnya karena lo jadi konsisten. Jadinya lo hit your target mungkin lebih cepat, jadi lebih rapi, terus Ya, lebih konsisten rapi, lah, setuju lebih gua. rapi, lebih konsisten gitu. Tapi kalau lo terlalu rigid, ya, lo akan kemakan dong sama komputer lain, kemakan arus dan segala macamnya. Jadinya lo nggak akan kemana-mana. Jadinya lo malah memperlambat semuanya. Oke. Nah jadi lo harus adaptif juga. Nah adaptif dalam arti lo harus tetap mengikuti apa yang masyarakat mau. Lo harus tetap adaptif dengan bisnis model yang baru. Lo tetap adaptif dengan cara-cara baru. Tapi lo juga harus tetap konsisten at the same time. Iya. Jadi lo nggak bisa cuma konsisten ideal terus. Ini yang gue percaya. Ini yang gue Wah, percaya. Ini iman gue. Iya. Gitu. Tapi lo nggak adaptif gitu, nggak mau berkembang. Tapi lo juga nggak bisa kalau adaptif terus. Karena kalau lo adaptif terus, lo loncat-loncat terus, lo ikutin tren terus, nggak ada yang selesai dong. Iya. Ini gue gitu. nih kayak gini nih gue nih. Iya. Nah makanya kalian cocok kan? Gue konsisten tapi kan gue berubah juga. Gue mengikuti. Setelah gue kasih tahu. Lu juga tadinya mau ngomong sendiri Jadi aja. berantem. Dia juga kayak gitu, Nah, Bos. ini kan Tunggu, gue mau ngomong. Gua masukin dulu. Ini penting Ini nih enggak, pertanyaan ini gua soal nih. apa? Lu mau apa? Ini- Nggak, masih berhubungan enggak? Masih berhubungan Oh, sama yaudah. bisnis model. Lu kan nggak masuk ke area-area Enggak, situ. gue masuk gue. Nah, coba dulu apa pertanyaan Gue lu? soal Berantem lo agility. dia. Ah, coba dulu deh. Iya, Lu ini- pertanyaan lu pasti enteng daripada gua. Iya, Ya, selalu. udah. Kampret. Coba. Enggak, lu kan bilang tadi konsisten, adaptif segala macam. Satu rumus yang kalau gua ketemu sama banyak orang-orang media, orang-orang yang bisa survive di dunia sangat kompetitif ini, lu harus agile, bro. Agile dalam media dan format kayak gini tuh kayak gimana sih, Ti? Gua susah juga tuh menerjemahkan. Nah, iya. Agile Betul. itu bener kan? Penting. Oke. Enggak Agile. sulit tapi penting. Iya. Tapi lu juga pengen tahu kan? Iya. Ini penting. Agile pertanyaan itu lu. kan sebenarnya lo mampu beradaptasi. Oh. Agile tuh lo mampu beradaptasi, lo tuh mampu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, lo tuh mampu beradaptasi. Dan itu kan emang sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya karena kalau misalkan lo nggak berubah dan lo nggak bergerak ke cara-cara yang baru atau pemikiran-pemikiran yang baru, lo akan stuck di situ-situ doang kan. Nah sekarang sementara permasalahannya adalah apalagi di industri media atau apapun industrinya, kita tuh udah bukan bersaingnya bukan cuma sama sesama nasional kan. Ini kan kita kan udah global. Karena dengan adanya social media dan segala macamnya, kita tuh udah berkompetisi sama luar gitu. Jadi pilihan masyarakat tuh udah bukan cuma pilihannya udah nggak dikit doang gitu. Konsumsi kontennya mereka tuh udah banyak banget gitu. Artinya lu harus sensitif sama demand kan? Betul, lo harus sensitif sama demand. Lo harus sangat sensitif sama demand, tapi lo juga harus bisa melihat peluang-peluang baru along the way. Nah jadi lo jangan ketutup gitu. Lo harus melihat peluang-peluang baru gitu. Ya tapi ini based on experience gue ya, Iya. gitu ya. Ini based on experience gue yang gue masih belajar banget Masa gitu. based on experience Pak Surya Paloh? Experience lu dong. Baru kan ya. Kalau Pak Surya Paloh nanti kita tanya Pak Peter kan. Pak Pit Ya gitu sih. Jadi menurut gue kayak agile tuh emang penting banget. Kita harus bisa terus beradaptasi dan menyesuaikan diri sama hal-hal yang baru gitu ya yang terjadi. Tapi again sebenarnya itu pure mindset sih. Itu menurut gue balik lagi ke mindset aja. Nah. Mindset lu tuh mau nggak gitu. Karena emang beberapa emang nggak Susah loh. emang nggak bisa, ada yang nggak Iya, bisa susah, dan susah, nggak apa-apa juga sebenarnya. Nah, tuh Ri. Enggak, maksudnya nggak apa-apa ya. Tapi gue nggak tahu mungkin tuh efeknya akan buruk ke bisnis ya. Iya benar. Ya nggak apa-apa, tapi efeknya lu tanggung sendiri. Cuma Lu tapi yang nombok emang gaji bulan ini ya. gitu. kadang-kadang emang nggak bisa dipaksain Iya, kan iya. kayak gitu-gitu sebenarnya. Ini sebenarnya gua Klai sama Budi mediatornya Putri Tanjung. Iya benar. Jadi ini kayak gini. Ini internal konflik Iya, nih. iya, iya. Ya, jadi masalah yang kami angkat di sini adalah masalah yang sebenarnya. Sebenarnya. Kami hadapi. Nah ini pertanyaan gue yang mantap Ayo, nih Dian. apa? Ini Iya, iya. selalu keluar di seminar-seminar entrepreneur. Wish, Ya apa kan? tuh? Sebagai entrepreneur lu kan selalu tadi lu sudah sempat singgung soal opportunity, soal Ya. peluang. Ya. Sensitif dengan peluang. Ya. Ini di tahun politik nih, ya kan? Akan mungkin nggak lu masuk ke industri ini ketika Lu nih dia maksudnya. iya dengan perusahaan lu di CXO gitu misalnya Iya. akan masuk ke kandidat-kandidat capres atau pileg gitu atau apapun gitu ya Misalnya. yang akan menjadi
kontestan di pemilu ini gitu. Misalnya kalau kita lihat misalnya di Amerika kan liberal medianya kan kalau bicara CNN tuh sangat anti Trump misalnya. Misalnya gitu-gitu. Iya, kalau gue pribadi dan semua lini perusahaan yang gue lead ya di Trust Digital Lifestyle Group, kita tuh benar-benar mengutamakan value dan kita mengutamakan adalah kita tuh harus netral. Apalagi kita itu adalah media-media lifestyle yang nggak ada hubungannya sama politik gitu. Jadi ya walaupun pasti lah ya ada gitu. Karena politik itu kan memang mengefek semuanya sebenarnya gitu. Cuma again kita enggak sih. Kita merasa kita emang harus netral. Dan yang kedua adalah kita sangat-sangat pingin banget bisa terus memegang value kita untuk audiens kita, dan audiens kita tahu gitu bahwa kita tuh emang selalu netral gitu. Jadi kita memang media yang kayaknya nggak bisa dan nggak berpihak ke kemanapun, karena kita hanya memihak ke satu gitu. Kita memihaknya cuma ke audiens kita, dan kita cuma memihaknya di topik-topik yang memang kita jalani gitu, yaitu adalah lifestyle. Tapi misalnya kan misalnya kalau misalnya tokoh-tokoh politik dulu waktu pelantikan presiden 2014 gue ingat banget ketika Bu Iriana pakai baju kutu baru gitu misalnya. Itu langsung dibahas tuh. Oh iya dong. Nah gitu-gitunya itu kan itu kan lifestyle banget pasti, kan. Pasti. Oh kalau itu mah kita pasti bahas gitu. Atau misalkan ada beberapa sepatu koboynya Pak Prabowo misalnya gitu. Iya. Atau misalkan ada beberapa tokoh-tokoh politik yang mau ngobrol sore semaunya gitu. Oh of course kita dengan sangat senang hati kita terima, dan kita emang pingin banget ngobrol karena kan emang core-nya adalah kita pingin menggali perspektif dan yang baik-baik dong. Dan experience mereka kan. Jadi tetap kita jalanin gitu. Cuma memang kita nggak ada yang kayak ikut serta atau memihak gitu. Bukan berpihak, maksud gua mengambil ini sebagai peluang bisnis, as a business, bukan politik. Kalau itu kalau misalkan as a business tuh juga enggak sebenarnya. Karena fokus bisnis kita tuh memang di lifestyle gitu, di ini lifestyle media ya. Lu nggak bisa compare with Detik dan lain-lain. Betul. Itu mungkin main course-nya memang itu. Artinya lu harus siapin keranjang lain untuk mengambil main course itu. Karena gitu. gini, kita tuh nggak ini yang gue pelajarin, ini yang gue pelajarin juga ya adalah kita tuh nggak boleh gegabah jadi manusia. Mantap. Dan dan menjalankan bisnis juga kita tuh nggak boleh gegabah juga gitu. Jadi kalau misalkan emang kita fokusnya ini, udah fokus gitu. Caranya bisa beda-beda, bisnis model bisa beda-beda, tapi jangan gegabah. Gitu. Karena kalau kita satu gegabah tuh udah nggak baik sih. Berarti gitu. memang setiap produk itu ada marketnya. Jadi kalau lu mau ngambil market yang lain, bikin produk baru kan gitu kira-kira. Betul. Lagi-lagi kalau kata Uti kan, semakin spesifik genre entertainment tuh mungkin nggak punya tempat terlalu bagus juga di zaman-zaman sekarang kan. Betul. General entertainment kayak dulu. Betul. Ya walaupun masih ada minatnya ya, cuma kan sekarang ya emang Indonesia gimana menurut lu? Kayak general entertainment television, media. Masih, cuma sekarang emang risingnya adalah yang spesifik. Oh, trennya meskipun belum bisa menyamai atau udah mulai menyamai. Udah pelan-pelan menyamai. Ngeri. Berarti dan itu gue liatnya atau researchnya bukan cuma dari audiensnya ya, tapi yang paling penting adalah dari sponsorship dong, dari brand. Gimana tuh? Maksudnya kue dari ini jadi belajar nih. Iya itu. Ini emang jadi gue emang dari tadi nggak belajar gue, emang tujuannya maksud itu. Gue jadi banyak share. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini kan ini loh, karena ini kan belum tentu moderator seminar entrepreneur lu nanya kayak begini. Nggak, maksud gue gini, gue ngeliat, tapi ini bagus juga sih untuk teman-teman buat teman-teman juga notice ya gitu. Kan content creator sekarang semakin democratize kan, makin dulu banyak. Kan kita dulu tahu ya bahwa kalau brand itu dulu tuh kue advertisingnya itu pasti majority ya itu pasti buat televisi, ya dong, ya kan, buat televisi segala macam. Sekarang udah ada beberapa brand yang 50-50. Udah setengah-setengah. Media kayak TV dan segala macam sama media yang digital ya, yang specific konten. Kita nih kayak Total Politik nih digital dong, digital kan, specific konten. Nah sekarang bahkan ada beberapa perusahaan yang udah kue di TV dan segala macam tuh semakin kecil, besarnya tuh justru di digital, dan besarnya adalah di specific konten. Karena kan memang ada produk-produk atau jasa-jasa yang emang fokusnya kan di anak muda yang very digital native kan, dan very specific gitu. Nah, jadi maksudnya dalam arti lagi seru-serunya nih peluangnya gitu buat kita gitu. Kita mau bikin channel baru nih, Apa tuh? Gua mau nanya lu, ini menurut lu
secara perspektif lu nih agak nyambung nggak? Kita mau bikin produk derivatifnya Total Politik nih, ada satu lagi Total Polisi namanya. Aduh. Serius. Bener gak sih? Serius beneran. Oke. Beneran. Udah syuting pertama kemarin. Untuk isu-isu hukum kepolisian. Jadi lebih spesifik. Nanti ada maling ayam gitu kan. Isu penipuan tiket Coldplay. Iya, tiket Coldplay yang kemarin. Revenge Tapi porn, itu dari gitu-gitu. apa? Tapi itu dari apa? Maksudnya kayak kontennya apa? Ya tetap diskusi ya. Tapi maksudnya Diskusi. ngumpulin stakeholder, misalnya kita bicara revenge porn. Iya. Kita ngomongin tuh ada yang korbannya, ada Bagus polisinya, ada lawyer. Iya. Oke. Nanti Ya, orang kita mencari coba aja perlindungan lihat hukum sini kan. Itu nanti lama-lama lah. Lama-lama jadi LBH nanti. Iya. Tapi maksudnya kontennya kan bagus nih gitu ya. Iya, Maksudnya iya. tapi secara Itu angle spesifik nggak menurut lu? enggak menurut gue, tapi gini, yang gue mau tanya adalah angle bisnisnya akan kemana? Oh iya sih. Ke Iya, lu menjebak diri lu sendiri. Iya enggak apa ya? Iya ya enggak ada bisnisnya ya. ini pelayanan publik kan, misalnya Oh, misalnya lawyer yang mau Lawyer. Oh, dapat lawyer. klien. Oke. Iya, kan gitu. Oke. Iya, Mungkin ini baru kepikiran ini. gara-gara lu tanya nih. Kalau enggak Makin rapi nih model bisnis Iya. kita nih. Iya. Iya kan? Gara-gara lu tanya nih lawyer, terus Bukan marketer kasus kan? bukan. Itu beda sama lawyer. Oke, terima kasih Putri Tanjung. Udah masih ada pertanyaan lu? Iya. Jadi apa pesan? Nanti di luar aja kita lebih spesifik. Pesan semua orang udah bisa bikin konten. Semua orang udah ini. Tadi kata lu industri besar juga udah mulai harus berbenah segala macam ya. Bayangan lu akan kayak gimana nih dalam beberapa waktu ke depan? Maksud gua orang-orang digital akan cepat naik kelas, orang yang tadinya ada di atas mungkin akan berangsur-angsur tergantikan, atau semua akan cari formulanya masing-masing untuk tetap bertahan. Menurut gue kita tuh masalahnya nggak ada yang tahu ke depan tuh akan apa ya. Jadi kayak uncertainty-nya tuh besar sekali gitu sebenarnya. Cuma yang gue bikin seneng adalah karena kalau misalkan lagi uncertainty kayak gini, opportunity jadi banyak sebenarnya. Jadi kita kayak harus bener-bener pasang teropong dan bener-bener kayak lihat nih opportunity apa nih kira-kira ke depan. Walaupun kita semua nggak ada yang bisa predict the future, tapi at least kita harus bisa mulai jeli lah ya, melihat nih sebenarnya ke depannya tuh apa sih opportunity-nya. Nah biasanya tuh selalu dimulai dari current bisnis yang udah kita punya, apa ya kira-kira kita bisa ngembangin apa ya, inovasi baru apa ya, cara-cara baru apa ya yang kita bisa perbarui dan bisa menjadi lebih bagus lagi nih yang udah kita punya sekarang gitu. Sama yang kedua, kita bisa kembangin apa lagi ya, dalam arti permasalahan apa lagi yang bisa kita selesaikan. Atau kayak biasanya kalau mungkin orang-orang dari kayak kalian gitu, ada gak sih kegelisahan kalian yang kayak lo kesel banget nih gitu, yang tapi nggak selesai nih gitu. Dan menurut gue kadang-kadang kegelisahan itu tuh bisa jadi opportunity juga gitu. Jadi ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Cuma yang paling penting kalau dari gue dan gue belajar dari banyak pihak adalah yang pertama, kita harus terus adaptif. Nggak bisa deh, kita udah nggak bisa lagi deh kalau kita nggak mau adaptif. Kedua adalah kita harus mau berkolaborasi karena kita nggak bisa menang sendiri. Kita kalau mau majunya lebih cepat, mau berkembangnya lebih cepat, mau besarnya lebih cepat, itu pasti harus berkolaborasi. Karena kita nggak bisa ngerjain semua sendiri. Agak susah nih yang generasi yang lebih dulu dibanding kita nih. Tapi menurut gue, tapi menurut gue enggak sih mas. Menurut gue sekarang spirit kolaborasi tuh udah semakin kental, dan gue merasa udah semua pihak tuh udah aware gitu loh bahwa kita tuh harus berkolaborasi. Karena kalau kita nggak berkolaborasi, kita nggak punya ekosistem yang kuat, kita nggak akan bisa kemana-mana kan sebenarnya. Sama yang ketiga adalah yang paling penting, kita terus berinovasi, berpikir kreatif, sama punya entrepreneurial mindset. Gitu. Jadi ya again cost effective, tetap harus ngerti bisnisnya, dan segala macamnya. Itu budi banget. Sebaliknya tapi. Nggak, terakhir banget. Oke. Bokap lu kan kalau mau dibilang old businessman ya. Ada di titik kayak gini dengan cara dan formula lama. Sekarang kondisinya beda ya. Gimana? Lu ada cerita nggak gimana dia catch up dengan seberapa ada cerita nggak? Gue amazed. Ini Pak CT cerita soal Pak CT. Gue amazed banget sama bapak gue. Gue bener-bener amazed banget karena bapak gue tuh bener-bener orang yang terus mau belajar dari siapapun. Mau sebesar apapun beliau tuh selalu mau belajar dari siapapun. Jadi bapak tuh mau beradaptasi.
Dan Bapak tuh merasa dengan ada perubahan yang baru dan segala macam tuh it's challenging for him, tapi itu juga fun for him. karena itu baru kan. Dan yang paling gue juga suka Bapak sekarang sangat terbuka dengan berkolaborasi sama siapapun. Dan sekarang Bapak sangat gencar juga berkolaborasi sama the younger generation. Jadi itu yang gue amazed banget sama Bapak, karena ya gimana pun juga Bapak experience menjadi seorang pengusaha tuh udah 40 tahun gitu ya. Udah master lah gitu. Tapi the fact that beliau masih mau belajar, masih mau berkolaborasi, masih nggak pernah puas untuk pingin membuat sesuatu yang lebih lagi untuk banyak orang dan bermanfaat untuk banyak orang tuh, itu yang selalu bikin gue jadi semangat juga. Karena ya beliau aja masih kayak gitu, gue yang masih umur segini yang belum apa-apa ya berarti masih banyak banget yang harus dipelajari dan dicerna gitu. Lucu juga Pak JT belajar Apa digital lucu? ini ya. Iya sih. Ya maksudnya Pak JT gitu kan. Gue gak kebayang sih. Kita Oke, thank you. Lama nih lama-lama. Oke, terima kasih konsultan bisnis kami. Ya, terima kasih. Itu bisnis one on one untuk Anda yang mau memulai media. Dan Anda tahu Ya, kami ini nggak becus sama sekali. Dan Anda Hebat lah. ya Anda baru buka kamera, beli kamera baru pengen jadi dari Corbusier Anda. Enak aja, susah bos ya kan. Dan kalau kami cari duit tolonglah jangan dihakimi. Anda nggak tahu ini satu-satunya konten yang kameramen kami gemeteran dari awal sampai habis. Iya kan? Biasanya kemarin sama nggak geter sama Mas Anies biasa aja lu gue lihat. Iya. Sama Mas Ganjar belum pernah. Sama Pak Prabowo belum. Oh ini kode ya. Oke, sampai jumpa Lanjut. lagi. Dah. Yeay.